Hai, Assalamualaikum guys. Barakallah ya udah mau nonton video ini. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Artonang. Saya dari kelompok 3 Manajemen Organisasi. Di sini saya akan membahas tentang proses dalam organisasi. Selamat menonton. Ini yang kita ketahui tentang proses dalam organisasi ada 3. Yang pertama, pengertian proses dalam organisasi. Yang kedua, proses mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan. Yang pertama harus ketahui adalah pengertian proses organisasi, yang mana proses organisasi adalah sebuah aktivitas-aktivitas utama yang terjadi dalam sebuah organisasi, yang mana dalam sebuah organisasi itu terdapat manajemen-manajemen atau aturan yang mana agar organisasi itu berjalan dengan baik. Yang kedua adalah proses mempengaruhi, yang mana proses mempengaruhi ini adalah segala perilaku yang dapat mengubah aktivitas atau sifat seseorang dalam sebuah kelompok ataupun sebuah organisasi. Dan dalam proses mempengaruhi ini ada 3 elemen yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah orang yang mempengaruhi, orang yang dipengaruhi, dan metodenya. Proses saling mempengaruhi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah proses mempengaruhi dalam keadaan fisik. Yang kedua adalah penggunaan saksi, yang ketiga keahlian, dan yang keempat adalah karisma atau daya tarik. Yang mana karisma ini adalah simbol literasi dalam satu kelompok ataupun per individu untuk menjelaskan muka per muka untuk dalam menjelaskan sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini adalah memilih alternatif-alternatif yang akan dijalankan dalam sebuah organisasi tersebut. Yang pertama adalah membuat pilihan atas dasar logika pertimbangan. Yang kedua, memilih alternatif yang terbaik. Dan yang ketiga, ada capaian atau tujuan yang dimuat dalam sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan, yang mana dalam tahap ini adalah jajaran-jajaran yang harus kita tempuh untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, kita harus mengerti identifikasi masalah. Apakah dia berbentuk persepsi, solusi, ataupun sebuah masalah. Yang kedua adalah identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, memberi bobot kriteria. Yang keempat, menyusun alternatif. 5, menganalisis alternatif. Yang keenam, memilih sebuah alternatif. Selanjutnya adalah memilih sebuah alternatif. Yang ketujuh adalah mengimplementasikan alternatif tersebut. Yang ke-8 dan terakhir adalah mengevaluasi ataupun memilih serta menjalankan sebuah organisasi tersebut. Nah, sebagai penutup dari sini, dalam proses organisasi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah kita harus paham pengertian dari proses organisasi tersebut. Yang kedua, proses mempengaruhi organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Baiklah teman-teman, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.